teriak. Salutnya mendengarkan emak ini. Mau buka sejarah tentang emak ini, subhanallah ya. Kita itu nggak bisa meniru mungkin karena perjuangan emak itu, subhanallah. Kenapa saya sama emak itu kayak ke orang tua sendiri? Soalnya saya menikah itu tahun 80, ketemu emak ini tahun 82 emang ya, 81 waktu pertama melahirkan yang pertama ke sekolah SDIT, sekarang udah diganti jadi Ustaz Aceh. Alhamdulillah pertama punya anak ini sama emak di cukuran rambutnya. Pertama tahu bahwa punya anak itu dicukur harus 7 hari gitu ya. Kan tadinya mah tidak tahu, saya itu orang Kanyun Sari, pokoknya lepeng. Dikarenakan udah perkenalan, dikenakan sama bapaknya, ayo kita mengaji Quran dan Sunnah katanya gitu. Apa saya tidak mengerti ya. Ya pokoknya Quran Sunnah itu dibahas, yang Islam yang benar itu begini-begini. Ini emak ini yang mengasih tahu bahwa kalau punya anak itu dicukurinnya jangan 40 hari, jadi harus 7 hari. Makanya kita itu mengamati, ngerti juga belum dulu tahun 81 ya, dicukurin oleh emak, mengamati terus jauh ini. Kalau di Tanjung Sari itu nggak ada yang 7 hari di cukuran, 40 hari. Gue sampai sekarang itu masih mah di sini itu masih 40 hari. Tapi alhamdulillah sekarang itu udah banyak belajar. Islam itu Mudah. Terbuka, sudah terbuka. Alhamdulillah Islam itu tidak kalau istilah Sunda mah kotok dilekuan gitu ya dulu mah. Jadi masih oleh Bapak Ajengan gitu ya, menurut kepada sekarang itu generasi milenial ini menggali ilmunya. Kalau anak sekarang mah susah, misalkan harus gini, zaman dulu mah enggak, jadi harus tahu yang mana yang benar. Makanya terima kasih saya itu umur saya sekarang udah 62. Ternyata mengerti agamanya itu dulu karena nikahnya jadi sekarang nggak boleh ya. Dulu saya nikah itu 14 tahun. 14 tahun kosongnya terus melahirkan usia 14 tahun, 15 tahun itu punya anak, 16 tahun bayangkan sekarang nggak ada anak si perempuan melatih mendidiknya. Saya itu subhanallah, dikarenakan saya itu pertama gaul itu sama orang-orang yang kayak emak gitu ya. Jadi kalau sekarang kan ya Allah, anak saya nanti sekolahnya kemana, pergaulannya nanti Siapa ini siapa? Ya. Tiara. Ibu guru. pakai baju itu harus tertutup, emak bikinin. Pas ingat dulu emak membuat baju itu yang warna krem sama hitam. Ingat terus, ini gimana ini pakai bajunya ini panjang gitu ya. Sedangkan saya ini ke pengajian itu pakai ciput, like mong bu, like mong nggak tahu rara, tereret ya lucu ya, usia 14 tahun itu. 14 tahun udah nikah, udah punya anak. Kata bapaknya ini beli kain, dari mana kain itu teh susah gitu ya, cari kudung, kudung teh apa di pasar kan belum ada, nggak kepikiran beli kudung, sekarang digunting gitu ya, jadi kudung. Kumaha mah ceritanya ngejahit ke Cina. Ini bagaimana ini lekmong aja gitu ya, di Bandung itu panas dulu. Buat apa ini? Buat pengajian. Malah lekmong pas ketemu sama emak
Nah pengajian telepon ini cepet lucu ya. Pasti pokoknya cenah nanti di pangdamalkeun acuk gamis. Naon gamis teh ka bapak kakak. Kalau gamis apa gitu ya. Kebayang kalau alam. Eta buka cenah gamis deui bapak teh gamis teh naon cenah. Ceritanya teh bikini baju yang coklat itu sampai ke 6 bulan baju itu ngaji terus baju coklat satu tidak terbayang aja baju gamis sama waduh itu ceritanya. Makanya subhanallah diketemukan sama teman nggak bisa melupakan kebaikan umat. Makanya dikarenakan ibu nenek saya dibesarkan oleh nenek jadi kayak emak sendiri teteh kayak adik sendiri segala macam apa curhatan sekali bahas itu tentang anak saya. Cuma kodarullahnya itu walaupun saya itu nikah usia dini insya Allah selamat dari dunia akhirat ya. Saya itu mendidik anak itu kayak disiplin. Bapaknya itu kalau ibu-ibu sekarang walaupun ibu-ibu pendidikannya tinggi-tinggi ke anak belum tentu kayak kami dulu. Bapaknya itu mengajar anak-anak kalau tidak sholat, kalau tidak ngaji, nggak dikasih uang, makan juga jangan. Suka disimpan di kamar nasi. Sedangkan saya kan usia dini itu hanya kita mengamati tak ada baik sampai di lakonan gitu keras nih Pak Haji itu gitu. Tapi dipelajari dari saya itu mempelajari sekolah itu dari kehidupan sendiri. Kalau sekarang boro-boro kehidupan sendiri, aduh ibu-ibu kelihatannya anak satu, saya mah 8. Asa enjoy mendidik anak, yang penting bisa ngaji. Saya itu tapi disuruh cuma ngaji dan sholat. Kalau umumnya nggak pernah saya anak 8 ngeliat buku. Ngeliat buku itu budaknya bisa nulis, bisa baca, bisa ngaji enggak? Ya kumaha gitu, tarik kayak gitunya. Cuma prinsip tos ngaji atau senang, tos sholat atau makan tara ditaruhkeun. Kan anak teh susah makan. Keun bae syukur we. Makan teh gitu. Awet. Dengan bisa gitu. Makanya kayak anak-anak ibu mah gak seneng pada makan. Sampai kadang Sarah Anissa, aing mah tara marakan syukur sekolah dulu. Tara pernah ningali buku budak. Pas ningali buku baca. Nah, budak tengah hari di irah ngaji Quran kan, keju ngaji, sok salat gitu. Diberi pamit salat. Ya iraha budak teh diajarna. Oh kok kudu salat kudu ngaji tapi teu diajarkeun. Nah subhanallah kamu pamit budak ayeuna mah kitu teh tohe liar. Pas ieu ningali naon budak teh iraha ieu teh biasa nulis biasa maca. Ibu tara memesakeun buku di mana budak teh buku di mana budak gara unggul kan gitu. Ya cenah mandiri we gitu. Ya alhamdulillah budak teh terus kita diintip ya Allah, ya budak terus biasa ngaji. Sedangkan emak nama itu di sana cerita gitunya kapungkur teh ibu. Tapi subhanallah, mung cita-cita mamah mah mengaduh budak hayang jantan ustaz, hayang palintan. Keun usaha mah keke nuturkeun ya ustaz begitu. Ya alhamdulillah barudak teh sanes emakna teu tiasa dakwah teu tiasa. Iya nanti. Ngawas Quran marang kali insya Allah gitu ngawasna para raseh emak nama atau teh jantan kenapa buka sekolah juga ininya dari emak juga dari teteh kita di mana damel ngawulankan di Istiqomah. Mengamati juga itu di Istiqomah. Cuma hanya karasan kapungkur teh di Istiqomah jantan anggota remaja Istiqomah tahun 81.
Tapi cita-cita teh mengamati, duh iya guru-guru lah lucu gitu pakai jilbab. Dino hati teh asa hoyong gaduh sakola, tapi masih rahasia. Padahal ibu teh acan pendidikan ge wah mang melumbu gitu memalukan tidak sekolah. Tapi ia mengamati mun gaduh sekolah kumaha gitu. Tapi disimpan deh belajar. Karena sangahan sampai ayeuna pemasan ahad berjalan di Istiqomah. Masih terjadilah anggota Istiqomah. Ngimpi pe duduk teh di pangkernan. Ai disangkena teh para ustaz teh abdi teh tidak bercarau. Gua nuju mengamati hayong gaduh sekolah. Tapi goib kene dan gaduh dua di Bandung. Tapi gaduh sekolah. Sahur para ustaz teh nuju pas angkatan Dewi Rahman Rahman Maas mohon tong di pangkar wae cenah duduk teh sapi ieu kayak di pasihan ustaz cenah langsung pada di pasihan ustaz digiring suruh ke depan dikenalkan ceritanya teh Kak Ustaz dasar budak bolong dia ngomong gitu sendiri coba cina ke depan kayaknya lain ke depan Mic-nya buat aja mic-nya. terus itu dipanggil lah si Ustaz itu Ustaz dikenalkan tanpa pacaran senang itu ya hak bohong tapi sudah bercerita ini dari mana ya dari Jalan Suci maknya dari Jalan Suci saya udah berapa tahun Jalan Suci kayak nggak tahu ke si kakak dulu gitu ya dia udah kapan nanti oh iya sama kakaknya ya kakak itu suami ya. Ceritanya itu teh bogohan senang nanti pulangnya dianterin kerang kerungnya nah kurang malah ini bogohan bade cari ilmu sekolah ini gitu dan kan lucu perjuangan Abi mah katanya mah di Sukamantri itu jantan guyon mengadakan pengajian pusat-pusat jajak namanya akhirnya pindah ke Tanjung Sari di sana kan mau ke Tanjung Sari hadir pengajian pasti ustaz itu teh ngisi acara di Tanjung Sari abdi mas terus gaduh caroge gitu dugi ke kayaknya dugi pertemuan para ustaz teh dapat badai pesantren kan abdi nuju sekolah teh jadi pesantren gitu jadi pesantren ternyata para ustaz sok arieu terus entong sekolah keun wae sesuatu haji teh mending oge ieu we tos urang ngayakeun pengajian singkat cerita alhamdulillah ngalih di Bandung teh di atas nikah teh 8 dan kopi mengadakan pengajian sampai saat ini lembaga pendidikan anu kepungkur ku ibu di Sarpayong Gaduh Sekolah terwujud di ayeuna kenapa pendidikan lembaga ini bukannya bagus ya Bu, kalau bagus alhamdulillah kurangnya nanti kita perbaiki. Jangan meniru di Istiqomah Bu, SDIT, SMPIT, terdisiplinnya sekolah pendidikan berani membuka sekolah juga perjuangan Bu, karena kami ini bukan S1, S2, SPLR paling oke. Alhamdulillah perjuangan pendidikan lembaga ini melangkahnya dari jualan pasakan, jualan bakso, jualan keliling-keliling ke warung-warung. Dan tentu semudah ini lembaga berwujud begini. Ada ceritanya. Suka dukanya. Iya suka dukanya sampai di demo saya itu dianggap PKI, saya itu dianggap mendahului para sarjana. Gitu.
saya sedangkan kekuatan tidak ada, anak-anak masih pada kecil, saya keberaniannya sedikit gitu ya, tidak punya ilmu, cuma saya ini keberanian itu. Saya coba, bapaknya ngantor, kita bikin lembaga ini itu di Lalebah gitu ya, bikin kurikulum sendiri, mengajar sendiri. Kebayang oleh ibu-ibu, saya bikin kurikulum, bikin mengajar sendiri, membina diri sendiri, ngajar dari mana. Sedangkan di sini di Tanjung Sari itu banyak teman, saya itu tidak sekolah juga tidak tamat, cuma kalau ada minta tolongnya ke Allah dan ke manusia, terwujudnya lembaga itu. Wah, pada demo sampai saya diserang oleh masyarakat, saya sendiri yang menyerang sakampung Lanjung. Upami kapungkur masak daun katanya. Wah, ngeberani bikin sekolah katanya. Sekolah itu banyak, pemerintah gitu udah punya itu pemerintah, maneh tongeyakeun sekolah. Sampai ke aduh pada nyabok mah sampai ke rumah ieu. Wah, lenyong-lenyong masyarakat. Akhirnya sok atuh atas tempe heula. Upami urang mah upami urang ngadirikeun anu doi pada kumaha. Ya, abdi mah ngarintis sekolah teh hoyong menjahit masyarakat anu buta. Bubar mah begitu kecil, sedangkan anu nyerang Kasimpuri mah pemararabok, ngaduh ayam, pemabuk. Wah, luar biasa. Akhirnya murang kali masyarakat teh kompak sareng aparat desa di stop pendidikan. Tinggal satu murid gitu. Berdiri tahun 94, dilembagakan dari tahun 95, berjalan. Kalau SD tahun 2002 merintis, mendirikan 2002 SK lungsur atau mendirikan SK aku nyalira we di dadaster ka dinas teh henteu gayanya buyuhan. Itu luar biasa. Alhamdulillah ibu-ibu ini orang tua murid kebanyakan ini para asatidz. Tadi kira teh nggak sebesar begini lembaga. Kalau diceritakan kata Pasapeki ilmuwan berbangga katanya, kami bukan sekolahan tapi bisa mengumpulkan masa. Alhamdulillah, walaupun mohon maaf, walaupun saya perintisnya tidak sekolah, tapi kalau ibu-ibu mah para sarjana, para S2, S3. Tapi mohon maaf, jangan dilihat kami yang tidak sekolahnya, lihat aja perjuangannya. Kalau ngelihat orangnya mah tidak ada apa-apanya, tapi kita yang disari itu ilmunya yang sedikit. Tapi sekarang diteruskan oleh anak-anak. Alhamdulillah, kalau anak-anak mau para S1, S2. Kalau yang mendirikan mah yang mengandungnya S-teler ibunya, mohon maaf jangan menghina kami gitu ya. Kami itu kalau mengumpulkan masa mah insya Allah walaupun kita kayak ibu-ibu. Menambahkan terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, orang